Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat dadar gulung mawar. Dulu Umi sudah pernah buat ya. Mungkin barangkali masih ada yang bingung kenapa bisa pecah dadarnya atau bagaimana. Simak lagi videonya hingga selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama saya mau buat unti kelapanya atau enten-enten ya. Kita siapkan wajan, kemudian masukkan 200 gram gula merah yang sudah disisir tipis. Saya pakai gula aren. Lalu tambahkan dengan 1 lembar daun pandan yang diikat simpul, 1/4 sendok teh garam, dan 100 ml air atau sebanyak 10 sendok makan. Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan gulanya larut ya. Ini dimasak menggunakan api sedang. Jangan lupa untuk selalu diaduk agar gulanya itu nggak gosong ya. Jika teman-teman tidak ada daun pandan, boleh juga diganti menggunakan vanili bubuk ya, tapi jangan terlalu banyak. Setelah airnya mendidih dan gulanya juga sudah larut, ini sekarang mau saya tambahkan dengan kelapa parut sebanyak 350 gram atau 3/4 bagian kelapa. Untuk kulit bagian luar kelapanya jangan diikutkan ya, kita ambil bagian daging buahnya saja. Ini dimasak tetap menggunakan api sedang, aduk-aduk terus hingga airnya itu meresap habis ya. Untuk rasa manis dari enten-entennya itu sesuai selera aja teman-teman ya. Dan kalau tidak ada gula merah boleh juga diganti dengan gula putih. Nah, kalau airnya sudah meresap habis seperti ini berarti enten-entennya udah mateng. Ini siap diangkat ya. Ini saya lebih suka yang masih agak juicy seperti ini, jadi nggak sampai yang terlalu kering. Tapi kalau mau dibuat yang agak kering juga boleh ya, sesuai selera aja. Untuk adonan kulit dadarnya, siapkan wadah lalu masukkan 250 gram tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu biasa yang beli di warung-warung yang kiloan itu, yang gak ada mereknya. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan atau 20 gram tepung sagu, tepung tapioka, tepung aci, tepung kanji itu sama. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam, 1 butir telur, 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Oh ya teman-teman, maaf ya, ini tadi saya memasukkan 2 sendok makan minyak gorengnya nggak kerekam ya, jadi salah pencet tombol. Lalu saya tambahkan dengan 600 ml air. Ini saya tuangnya sedikit demi sedikit agar nanti nggak banyak tepung yang menggumpal. Jadi memasukkan airnya itu bertahap ya, jangan sekaligus, karena nanti kalau dimasukkan sekaligus nanti tepungnya itu akan banyak yang menggumpal ataupun bergerindil ya. Selanjutnya saya tambahkan dengan pewarna makanan warna merah rose, atau kalau mau diganti dengan warna yang lain itu juga boleh, sesuai selera aja ya. Lalu ini diaduk terus hingga tercampur rata. Kalau seandainya warnanya itu masih kurang bagus, bisa ditambahkan lagi secukupnya sampai warnanya pas gitu ya. Selanjutnya untuk memastikan nggak ada bahan yang menggumpal, ini saya saring terlebih dahulu. Dan adonannya siap dijadikan kulit dadar ya.
Saya sudah panaskan teflon dengan nyala api yang sangat kecil. Ini teflon yang saya gunakan diameternya 22 cm. Jika teflonnya sudah panas, kita bisa tuang adonan sebanyak 40-50 ml ya. Kita goyang-goyangkan hingga ke bagian pinggirnya. Ini kita diamkan sampai bagian pinggirnya itu mengering ya. Jadi untuk membuat kulit dadarnya ini jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Karena kalau seandainya terlalu tebal nanti kulit dadarnya itu gampang pecah ketika dibentuk kelopak mawar ya. Jadi harus pas, kita tes dulu apakah tebal tipisnya itu udah pas atau belum. Untuk ukuran centong sayur yang saya gunakan itu ukuran 50 ml ya. Kalau ditakar menggunakan sendok itu ya 5 sendok makan. Tapi sesuai selera aja. Jangan terlalu kecil menggunakan ukuran teflon karena nanti akan sulit ketika dibuat dadar mawarnya. Nah, kalau bagian pinggirnya sudah mengering seperti ini tandanya udah matang ya. Siap kita angkat. Kemudian lakukan membuat kulit dadarnya hingga selesai ya. Nah teman-teman, ini sudah selesai saya buat kulit dadarnya. Sekarang saya mau bentuk. Ini enten-entennya sudah saya bulat-bulatkan ya agar lebih mudah untuk mengisi. Dan untuk kulit dadarnya ini sangat elastis sekali, nggak gampang sobek. Walaupun kita remet seperti ini nggak gampang sobek dan nggak lengket sama sekali ya. Ini sangat cantik sekali hasilnya. Untuk kulit dadarnya itu sebaiknya bagian permukaan atas yang belum kita buat itu kita tutup menggunakan tisu ataupun kain bersih ya, agar tidak mudah kering ya kulit dadarnya. Selanjutnya ini mau saya buat dadar gulung mawarnya. Saya bagi menjadi 4 kelopak. Jadi kalau mau dibuat 5 kelopak juga bisa. Karena ini teflonnya diameternya 22 cm. Kalau mau dibuat dengan 5 kelopak itu terlalu sulit ya. Ini saya buat dengan 4 kelopak aja biar mudah untuk membentuk mawarnya. Kira-kira seperti ini. Lalu saya beri dengan enten-enten yang sudah saya bulatkan. Kita lipat seperti ini. Kemudian bagian depannya kita lipat agar menutup lipatan dari kelopak yang sebelumnya ya. Kita lipat lagi seperti ini sampai kelopak mawarnya itu semuanya tertutup dengan kelopak yang lainnya. Nah, kira-kira seperti ini ya hasilnya. Tapi kalau teman-teman mau buat dengan 5 kelopak juga boleh ya, sesuai selera aja. Untuk mempercantik saya tambahkan dengan irisan daun pandan. Nah, kira-kira seperti ini aja. Langsung kita taruhkan di wadah mika seperti ini agar tidak mudah kering ya dadar gulungnya. Atau kalau mau dibungkus plastik juga boleh. Tapi agar bentuknya itu nggak rusak, lebih baik menggunakan mika plastik seperti ini ya. Nah, lakukan hingga selesai ya. Nah teman-teman, ini dia dadar gulung mawar yang udah jadi. Ini hasilnya sebanyak 20 buah dadar gulung mawar dengan menggunakan teflon diameter 22 cm. Kalau menggunakan teflon ukuran 20 cm juga bisa, tapi mungkin agak sedikit sulit untuk membentuk mawarnya ya, karena kan terlalu kecil. Sekarang saya mau cobain dulu dadar gulung mawarnya. Jadi nggak perlu dilem apa-apa teman-teman ya, biarkan saja seperti ini. Bismillah. Rasanya enak banget. Jadi kulit dadarnya itu kenyal, manisnya pas untuk enten-entennya. Jadi rasanya tetap sama persis dengan yang saya buat tempo hari ya. Di bagian kedua dadar gulung mawar nggak berubah sama sekali. Walaupun ini buatan yang kedua kalinya, karena resepnya sama ya, hasilnya tetap sama. Ini enak banget. Untuk harga jualnya ini bisa dijual dengan harga 2.000 hingga 2.500 rupiah, tergantung ukuran teflon yang kalian gunakan teman-teman ya. Kalau ukuran teflon yang digunakan lebih kecil maka hasilnya akan lebih banyak lagi ya. Nah buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.